Halo Teknolovers, pemerintah Indonesia dan Australia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, kedua belah pihak baru-baru ini atau tepatnya September 2022 lalu, telah menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Cie, makin lengket ya negara tetangga ini. Tapi by the way, apa kalian tidak penasaran dengan perbandingan kekuatan militer kedua negara ini? Kalau aku sih penasaran ya. Coba kita bahas aja deh. Indonesia adalah tetangga terdekat Australia. Hubungan kedua negara memiliki sejarah panjang. Australia dan Indonesia memiliki hubungan dekat sejak tahun 1945. Australia adalah pendukung utama kemerdekaan Indonesia dan merupakan negara pertama yang mengirimkan misi diplomatik untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Tonggak 70 tahun antara kedua negara dimulai ketika Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia dalam perundingan tingkat PBB yang kemudian berujung pada pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Saat ini hubungan antar negara baik. Pada Februari 2020, Kepala Negara Indonesia dan Australia akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik, dibuktikan dengan kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Parlemen Australia di Canberra. Keduanya akan bertemu dalam rangka kunjungan kenegaraan dan menghadiri Annual Leaders Meeting atau ALM di Canberra, Australia. Kerjasama antar negara juga saling menguatkan di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Indonesia dan Australia berkomitmen untuk ekonomi terbuka. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Salah satunya menyerukan agar Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACPA disahkan saat kunjungan Presiden RI ke Canberra pada Februari 2020 lalu. Namun di luar dari hubungan kekerabatan kedua negara, bagaimana jika kita melihat keunggulan untuk sektor militer? Dari situs Global Firepower, Indonesia menduduki peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia dengan indeks skornya 0,2221. Sedangkan Australia berada di urutan ke-16 dengan indeks skornya 0,2567. Sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia, Indonesia memiliki tentara prajurit yang terbilang banyak, yaitu 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, 280.000 paramiliter, 40.000 personil angkatan udara, 300.000 personil angkatan darat, dan 75.000 personil angkatan laut. Sementara Australia memiliki 60.500 personil aktif, 30.000 personil cadangan, dan tidak memiliki sama sekali paramiliternya, 20.000 personil angkatan udara, 50.000 personil angkatan darat, dan 20.000 personil angkatan laut. Kalau dilihat dari jumlah personil militer, tentu saja Indonesia unggul daripada Australia ya. Apalagi dari jumlah populasi Australia memang berada di peringkat 54 dunia. Nah, selanjutnya kita ke sektor udara. Pesawat tempur, Indonesia 41 unit, sedangkan Australia 24 unit. Pesawat serangan khusus, Indonesia 37 unit, sedangkan Australia 48 unit. Pesawat pengangkut, Indonesia 67 unit, sedangkan Australia 38 unit. Pesawat latih, Indonesia 127 unit, sedangkan Australia 98 unit. Pesawat misi khusus, Indonesia 17 unit, sedangkan Australia 31 unit. Helikopter militer, Indonesia 176 unit, sedangkan Australia 108 unit. Helikopter serang, Indonesia 15 unit, sedangkan Australia 22 unit. Untuk sektor udara, tanpa dijumlahkan pun bisa dilihat kalau Indonesia punya banyak armada dibandingkan Australia. Kekuatan udara, Indonesia menempati posisi ke-25, sedangkan Australia ke-30 berdasarkan laman GFP. Dan, sektor udara Indonesia mengungguli Australia. Next, kita ke kekuatan darat. Tank, Indonesia 314 unit, sementara Australia 59 unit. Kendaraan lapis baja, Indonesia 12.008 unit, sementara Australia 33.414 unit. Artileri gerak, Indonesia 153 unit, sementara Australia tidak ada. Artileri derek, Indonesia 414 unit, sementara Australia 48 unit. Proyektor roket, Indonesia 63 unit, sementara Australia tidak ada. Jika dijumlahkan, armada darat Indonesia sebanyak 12.952, sedangkan Australia 33.521 unit.
Jadi Australia lebih unggul daripada Indonesia, jauh banget kan? Next, kita ke sektor laut. Kapal induk Indonesia tidak ada dan Australia tidak ada. Kapal perusak Indonesia tidak ada dan Australia tidak ada. Frigates Indonesia 10 unit dan Australia 8 unit. Kapal korvet Indonesia 21 unit dan Australia tidak ada. Kapal selam Indonesia 4 unit dan Australia 6 unit. Kapal patroli Indonesia 202 unit dan Australia 12 unit. Kapal perang ranjau Indonesia 13 unit dan Australia 4 unit. Dari data ini Indonesia mengungguli Australia meski di sektor darat tadi tertinggal jauh. Kali ini Indonesia unggul dengan kapal patrolinya. Selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara dikatakan kuat militernya, yaitu ketersediaan anggaran militer, logistik, dan sumber daya alam. Anggaran militer Indonesia 8 miliar 800 juta dolar Amerika Serikat atau setara 136 triliun 994 miliar rupiah. Sementara Australia 52 miliar 162 juta dolar Amerika Serikat atau setara 7 triliun 863 miliar 421 juta 500 ribu rupiah. Untuk besaran anggaran militer dilansir dari laman JFP, Indonesia menduduki peringkat ke-25, sedangkan Australia ke-6. Besar ya anggaran militer Australia. Utang luar negeri Indonesia 400 juta US dollar atau setara 6 triliun 227 miliar rupiah. Sementara Australia 3 triliun 115 miliar 913 juta US dollar atau setara 118 triliun 541 miliar 79 juta 112.500 rupiah. Cadangan emas dan devisa Indonesia 130 miliar 200 juta US dollar atau setara 2 triliun 26 miliar 888 juta 500 ribu rupiah. Sementara Australia 60 miliar US dollar atau setara 904 triliun 500 miliar rupiah. Keseimbangan kemampuan belanja Indonesia 3 triliun 130 miliar 470 juta US dollar atau setara 48 triliun 733 miliar 591 juta 725 ribu rupiah. Sementara Australia 1 triliun 250 miliar 900 juta US dollar atau setara 18 triliun 857 miliar 317 juta 500 ribu rupiah. Berikutnya kita lihat sektor logistik. Angkatan kerja Indonesia 130 juta jiwa dan Australia 12.568.000 jiwa. Kapal sipil Indonesia 10.427 unit dan Australia 581 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia 16 dan Australia 29. Bandara Indonesia 673 dan Australia 418. Cakupan jalan raya Indonesia 873.573 km persegi dan Australia 195.468 km persegi. Rel kereta api Indonesia 8.159 km persegi dan Australia 33.343 km persegi. Terakhir, mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam, mencakup minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer. Produksi minyak, Indonesia 845.000 barel, sedangkan Australia 445.000 barel. Konsumsi minyak, Indonesia 1.650.000 barel, sedangkan Australia 1.175.000 barel. Cadangan minyak Indonesia 2 miliar 500 juta barel, sedangkan Australia 2 miliar 446 juta barel. Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Australia. Meski bersaing secara ketat di JFP, rupanya keduanya menjalin relasi yang cukup romantis dalam semua bidang ya. Apalagi kabarnya nih, keduanya sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi yang kabarnya sudah mencapai 15 tahun. Wah, udah mau 2 abad gak tuh? Oke deh, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Sampai jumpa besok dan terima kasih sudah menonton.